Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah BI 2001 Pengetahuan Lingkungan K18. Suatu siang sehabis kelas, seorang mahasiswi berjalan-jalan melewati sungai yang ternyata berwarna coklat. Sudah warnanya begitu, ternyata ada juga sampah yang menumpuk. 5 menit, 10 menit dia berjalan, ternyata ada lagi tumpukan sampah di sisi sungai yang lain. Padahal sudah ada tulisannya, "Nyaah yuk, tong nyampah." Dia menyusuri jalan lagi. Dan sedihnya justru menemukan sampah lagi di pinggiran sungai. Kalau gitu, yuk kita bahas. Pertama, kita kenalan dulu sama Sungai Cikapundung. Sungai sepanjang 28 km ini melintasi 11 kecamatan di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Sungai ini memiliki hulu di daerah Maribaya dan hilir di daerah Bale Endah. Meskipun sungai merupakan salah satu modal alam yang berperan besar, sayangnya sungai ini menerima limbah lebih dari 2,5 juta liter setiap harinya. Parahnya, justru sebagian besar berasal dari limbah rumah tangga. Wah, sampai ada peta titik lokasi sampah sepanjang sungai. Kalau kita perbesar, kira-kira bakal jadi kayak gini. Segitiga merah menandakan lokasi sampah, dan panah merah menunjukkan lokasi pada video. Rasanya sedih ya kondisi sungai yang melintasi tengah kota bernasib seperti ini. Padahal banyak sekali pemanfaatan sungai sebagai modal alam. Kalau gitu, kira-kira gimana ya cara kita biar bisa mengurangi limbahnya? Yang pertama, ada jangka pendeknya. Untuk jangka pendek, kita bisa memperbanyak tempat pembuangan sampah berskala besar agar limbah rumah tangga bisa dibuang tanpa perlu mobilisasi terlalu jauh. Terus, ada jangka menengahnya. Untuk jangka menengah, kita bisa menggencarkan edukasi kepada masyarakat mengenai pengolahan limbah dan juga memanfaatkan beragam fasilitas yang sudah ada. Untuk jangka panjangnya, bakal dilakukan restorasi keadaan sungai. Emangnya restorasi keadaan sungai gimana? Emangnya bisa ya? Jelas bisa dong. Proyek Sungai Congkechon yang diselesaikan pada tahun 2005 ini berhasil mengubah lingkungan padat yang digunakan sebagai jalur transportasi menjadi lingkungan sungai yang memiliki aspek ekologi dan rekreasi yang baik. Singkatnya, dari proyek ini, dampak lingkungan yang diterima cukup besar. Proyek ini menyediakan proteksi banjir dan meningkatkan keanekaragaman hayati sebesar 639% dari tahun 2003 hingga akhir 2008. Selain itu, suhu lingkungan sekitar juga ikut turun dan polusi udara oleh partikel kecil berkurang sebesar 35%. Kenapa solusi jangka panjang? Selain biaya, banyak aspek lain yang harus dipertimbangkan, seperti infrastruktur lingkungan sekitar, jalur transportasi, dan usaha masyarakat setempat. Tapi, bukan berarti mustahil kan, solusi ini bisa kita terapkan. Kalau pemerintah Korea bisa, kenapa kita enggak? Pasti kita juga bisa, kalau kita pelan-pelan mencoba. Hanya, yuk kita pelan-pelan bangun Sungai Cikapundung yang lebih bersih. Lingkungan sekitarnya juga akan jadi lebih sehat loh. Biar kalau pandemi ini selesai, kita bisa nongkrong bareng. Sayang kan kalau tempat yang udah dibangun pemerintah kayak gini nih, udah bisa kita maksimalkan potensinya. Padahal asik banget kan ya, kita bayangin kita bisa nongkrong-nongkrong bareng di sini tanpa perlu khawatir tentang sungai yang udah tercemar. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!